Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Asriah, NPM 213507084. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer sebagai tugas dari mata kuliah pengantar studi demokrasi. Sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dijalankan oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan. Sistem pemerintahan negara adalah sistem bekerjanya pemerintah sebagai fungsi yang ada pada presiden. Jika dikaitkan pada teori pembagian kekuasaan negara, maka menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sistem negara pada hakikatnya merupakan sistem penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yang kekuasaan dan tanggung jawabnya ada pada presiden. Pembagian sistem pemerintahan secara modern terbagi menjadi dua, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang kekuasaannya diduduki oleh lembaga eksekutif atau presiden. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki hak yang paling tinggi sebagai kepala negara dan juga pemerintahan. Namun ada dua lembaga lain, yaitu lembaga legislatif dan lembaga yudikatif yang memiliki peran mengawasi serta merumuskan undang-undang negara yang nantinya akan dijalankan oleh presiden. Sistem pemerintahan presidensial memisahkan kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau biasa disebut trias politika, yang memiliki peran dan wewenang masing-masing. Indonesia pernah menerapkan sistem ini setelah kemerdekaan. Kemudian setelah reformasi, sistem presidensial dirumuskan kembali. Hal tersebut tercatat pada keputusan MPR mengenai arah perubahan agar pemerintahan Indonesia bisa stabil. Hingga saat ini, aturan sistem tersebut diberlakukan oleh Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Ciri dari sistem pemerintahan presidensial terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat 1, yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial diantaranya yang pertama, kekuasaan yang dipegang oleh lembaga eksekutif atau presiden berjalan stabil karena tidak bergantung pada parlemen. Yang kedua, periode jabatan jelas sesuai ketetapan yang telah diatur dalam undang-undang negara. Yang ketiga, pelaksanaan pemilu tidak berganti-ganti jangka waktunya. Yang keempat, program kerja yang dibuat oleh kabinet menyesuaikan dengan masa waktu jabatan. Dan yang terakhir, lembaga legislatif tidak dijadikan sebagai pusat kaderisasi eksekutif karena bisa dijabat oleh orang-orang luar dan anggota parlemen. Kekurangan dari sistem pemerintahan presidensial yaitu kekuasaan mutlak presiden bisa terjadi karena tidak adanya pengawasan lembaga legislatif. Yang kedua, sistem pertanggungjawaban presiden yang cenderung kurang jelas. Yang ketiga, kebijakan dalam aturan umum yang dihasilkan oleh musyawarah eksekutif dan legislatif kadang kurang memuaskan. Dan yang terakhir, ketika ingin memutuskan sebuah aturan, waktu yang digunakan cenderung panjang. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen negara mempunyai peran yang sangat penting. Pada sistem ini juga, rakyat memiliki keleluasaan untuk ikut serta dalam urusan politik dan diperbolehkan untuk membuat partai. Selain itu, para anggota kabinet juga diperbolehkan mengkritik pemerintah jika tidak setuju terhadap sesuatu. Negara Indonesia sendiri pernah menganut sistem ini yang dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 5 Juli 1959.
Sistem pemerintahan parlementer mampu menciptakan partai politik yang bisa beradu pendapat dalam parlemen serta dapat menciptakan wujud demokrasi yang sesungguhnya, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer diantaranya yang pertama, pembentukan kebijakan dapat dilakukan dengan cepat karena adanya musyawarah antara eksekutif dan legislatif yang merupakan satu bagian partai. Yang kedua, pada setiap pelaksanaan, tanggung jawab dan pembuatan kebijakan akan terlihat jelas. Yang ketiga, pengawasan parlemen terhadap kabinet ketat sehingga mengurangi potensi kesalahan dalam pelaksanaan pemerintahan. Dan yang terakhir, keputusan jika terjadi suatu masalah dapat didapatkan tanpa memakan banyak waktu. Kekurangan dari sistem pemerintahan parlementer diantaranya jabatan kabinet bergantung pada dukungan parlemen yang berakibat suatu waktu bisa dijatuhkan parlemen. Yang kedua, periode pemerintahan eksekutif tidak selalu berjalan, tergantung suara dari parlemen. Yang ketiga, waktu pelaksanaan pemilu selalu berubah-ubah. Dan yang keempat, parlemen dijadikan sebagai wadah kaderisasi para calon eksekutif sehingga mereka dimanfaatkan untuk mengisi jabatan eksekutif dan menteri dengan pengalamannya selama parlemen.